Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan sertifikat kami. Terima kasih. Sebaik-baik harta itu apabila dimiliki oleh orang soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab orang soleh dengan hartanya boleh mentasarufkan sesuai dengan betul atau boleh mentasarufkan atau membelanjakan hartanya dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'ati wa jazarna an maksiyati wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hadir di dalam masjidnya yang tidak lain disolati guna melaksanakan ibadah solat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di akhirat akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu diriwayatkan daripada Abu Zakaria Yahya bin Mu'az. Ini riwayat bukan riwayat hadis tetapi kalam athar, suatu nasihat atau ucapan yang disampaikan oleh sahabat, namanya kalam athar. Abu Zakaria bin Yahya bin Mu'az radhiyallahu an mengatakan, tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha. Tarkud dunia kulliha, meninggalkan dunia secara kesemuanya atau keseluruhan, meninggalkan dunia secara keseluruhan. Akhdul akhirati kulliha, itu sama halnya mengambil akhirat secara keseluruhan. Gimana ini bahasanya? Meninggalkan dunia secara kesemuanya, keseluruhan, itu sama halnya dengan mengambil akhirat secara kesemuanya atau keseluruhan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faman tarakaha kullaha akhadaha kullaha, faman tarakaha kullaha, dan sesiapa yang meninggalkan dunia semuanya, ditinggalkan, akhadaha kullaha, maka dia mengambil akhirat semuanya. Ini mangkalamnya itu nanti banyaknya hahaha gitu ya. Ini kalau tak paham betul memang agak sedikit sulit. Sesiapa yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, maka teruntungnya atau dia mengambil akhirat kesemuanya. Dan sesiapa yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, maka dia telah mengambil akhirat kesemuanya. Waman akhadaha kullaha tarakaha kullaha, dan sesiapa yang telah mengambil akhirat kesemuanya, maka dia telah meninggalkan dunia semuanya. Wah, ini berpusing-pusing. Kemudian fakhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdiha. Maka bila engkau mengambil akhirat, maka engkau kena meninggalkan dunia. Yang dinamakan dengan dunia itu apa sih? Yang dinamakan dengan dunia itu apa? Yang dinamakan dengan dunia adalah sesuatu perkara yang perkara itu tidak menjadikan kita memperoleh kebaikan, maka itu dinamakan dengan dunia.
Setiap perkara yang perkara itu tidak menjadikan kita mendapat pahala atau kebaikan, maka itu dinamakan dengan dunia. Tapi sebaliknya, nampak oleh mata itu adalah perkara dunia, tetapi perkara itu mampu memberikan kebaikan atau pahala kepada kita, maka itu bukanlah dunia, tapi bentuknya akhirat. Ya, yang seringkali saya contohkan kerja, umpamanya kita niaga di tepi jalan, niaga itu dunia. Tetapi bila kita niati dengan niat yang molek, tujuannya molek, maka akan menghasilkan pahala. Maka sesuatu yang menghasilkan pahala maka dinamakan dengan akhirat, meskipun nampak berupa dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Nawawi di dalam kitab ini mengatakan antara dunia dengan akhirat itu dunia dengan akhirat itu diumpamakan arah yang berbeza. Maknanya arah yang berbeza macam mana? Arah yang saling bertolak belakang antara barat dengan timur. Apabila kita menuju ke arah barat, pasti kita membelakangi arah timur. Dan apabila kita menuju arah timur, pasti kita akan meninggalkan yang namanya arah barat. Sama dengan dunia dan akhirat. Bila kita nak kejar dunia, maka tentu akhirat akan kita tinggalkan. Bila kita fokus pada akhirat, tentu harus meninggalkan yang namanya dunia. Maka tidak ada orang yang punya dua tujuan, dunianya iya, akhiratnya juga iya. Itu tidak ada, pasti akan bertolak belakang. Salah satunya pasti akan dikalahkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan dunia ini menipu. Sampai-sampai dikatakan man aradad dunia, sesiapa yang memilih dunia waqtaraha alal akhirati, dan meninggalkan memilihnya atas akhirat. Maknanya sesiapa yang memilih dunia dan mengakhirkan atau mengabaikan akhiratnya, itu aqabahullahu bisiti uqubatin, ia akan mendapati 6 siksa daripada Allah Ta'ala. Jadi sesiapa yang lebih mementingkan dunianya, lebih memilih dunianya dibandingkan dengan akhiratnya, maka ingat, ada 6 perkara yang ia akan dapat. Ada musibah atau 6 perkara yang tidak molek yang dia akan dapati. Apa saja 6 perkara siksaan bagi orang yang memperhatikan dunianya dan mengabaikan akhiratnya? Itu kemudian dibagi salasun fid dunia. 3 perkara itu akan diberikan oleh Allah ketika berada di dunia, maknanya ketika kita hidup. Wasalasun fil akhirati, dan 3 perkara lagi akan diberikan hukuman itu ketika berada di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dulu itu pernah Sayyidina Umar itu datang di hadapan baginda Nabi, datang ke rumah baginda Nabi, lalu mendapati baginda Nabi itu berbaring di atas kerusi yang panjang yang terbuat daripada buluh atau terbuat daripada kayu. Ketika baginda Nabi duduk, itu Sayyidina Umar itu melihat di belakangnya baginda Nabi itu ada garis-garis yang berwarna merah, bekas daripada baringnya tadi di atas kayu tadi itu. Lalu Sayyidina Umar itu ketika melihat demikian itu menangis. Wahai baginda Nabi, Islam itu sekarang sudah berjaya, daripada barat sampai timur itu sudah berjaya Islam itu. Tapi kenapa kehidupan engkau sangat sederhana sekali, wahai baginda Nabi? Baginda Nabi tersenyum. Wahai Umar, aku ini di dunia bukan untuk menikmati nikmatnya dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu hidup sederhananya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena dunia ini mampu menipu daripada umat, dunia ini mampu menipu daripada hamba Allah Ta'ala. Kemarin itu ada perkara yang boleh menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Kalau jamaah masih ingat, ada 3 perkara, yang 3 perkara ini boleh menipu hamba atau boleh menipu umat untuk melalaikan daripada taat. Itu yang pertama apa? Yang pertama adalah berupa harta. Yang pertama dunia, ya. Yang pertama, tolong ingatkan kalau salah. Itu yang pertama ad-dunia, dunia. Kemudian yang kedua itu adalah berupa dunia, apalagi ya kemarin ya. Yang pertama itu adalah dunia.
Kemudian yang kedua, itu baru kemarin saya sampaikan, ya Allah tak ingat. Dunia, kemudian syaitan, kemudian al-khalqu makhluk, kemudian yang ketiga, yang keempat hawa nafsu, ya ingat. Jadi dunia, kemudian makhluk itu ya makhluk, sama-sama manusia umpamanya, itu boleh menghalangi ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah berupa syaitan, yang keempat adalah berupa hawa nafsu. Dan semua perkara yang boleh menghalangi kita untuk taat kepada Allah, yang paling sulit untuk kita tundukkan atau kita kalahkan adalah nafsu. Kenapa? Sebab kata Imam Al-Ghazali, 3 perkara berupa dunia, kemudian makhluk, kemudian syaitan, itu menyerang kita daripada luar tubuh kita, sementara nafsu sudah ada di dalam tubuh kita. Menghalau musuh yang masih ada di luar pagar itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghalau musuh yang sudah ada di dalam rumah. Begitulah kata beliau. Makanya kena waspada sekali para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Contohnya begini, ini kita nak buktikan apakah kita boleh mengendalikan nafsu atau tidak. Ini boleh kita contohkan macam ini. Ini contoh mudah saja. Masuk waktu sholat kurang 5 menit iqamat umpamanya, lalu tiba-tiba datang ke rumah kita, ada kawan kita mengajak kepada kita, jom kita pergi ngopi. Kalau kita masih menunggu jawaban, maknanya kita masih pikir antara pergi sholat dengan pergi apa tadi itu, minum kopi. Masih mikir saja, itu belum pergi, masih mikir kira-kira mana ini ya, sholat atau pergi minum kopi. Berarti kita masih belum mengalahkan nafsu kita. Kenapa? Sebab dalam perkara ini saja kita masih mikir, masih berpikir. Boleh paham ya kalimat ini ya? Tapi kalau sempotan, oh tidak, saya nak sholat, oh berarti kita boleh mengalahkan nafsu. Tapi kalau masih mikir, berarti kita masih belum mengalahkan nafsu. Itu perkara yang simple. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Salasun fid dunia wa salasun fil akhirati. 3 hukuman Allah akan berikan di dunia dan 3 hukuman Allah akan berikan di akhirat. Apa saja 3 hukuman ketika berada di dunia? Yang pertama adalah fa'amalun laisa lahu muntaha. Apa maknanya fa'amalun laisa lahu muntaha? Berangan-angan tanpa batas, berangan-angan tanpa berkesudahan. Apa ya berangan-angan itu ya? Bahasa sini apa ya? Angan-angan ya. Nak sesuatu, tapi cuma nak saja. Kenapa dunia itu semakin dikejar itu semakin menjauh? Tetapi berbeda dengan akhirat, semakin dikejar semakin mendekat. Orang itu kalau semisal mengejar kekayaan, seberapapun banyak harta yang sudah didapati, tidak ada yang namanya manusia puas dengan hartanya. Terus mengejar harta, terasa masih kurang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka logikanya itu begini orang. Ini perihal tentang ini ya, orang kaya, orang yang punya harta ini. Jadi logikanya begini. Kedengkut. Orang yang kedengkut itu sini apa bahasanya kedengkut ya? Kedengkut atau bakhil. Orang yang kedengkut atau bakhil, sifat ini melekat ada pada orang kaya dan tidak melekat pada orang miskin. Kalau orang miskin, semisal ini orang miskin ya, perhatikan ini mulai-mulai. Jadi sifat bakhil atau kedengkut itu hanya melekat pada orang kaya. Orang miskin itu tidak ada sifat kedengkut atau bakhil. Yang seandainya ada orang miskin punya harta semisal, tapi dia miskin, lalu kemudian ada orang nak daripada harta itu dan tidak diberikan, itu bukan berarti kedengkut karena dia memerlukan. Boleh paham ya ini ya? Itu bukan kedengkut, tapi orang miskin ini memerlukan. Contohnya begini para jamaah, saya kasih contoh. Tadi kan kedengkut itu melekat atau sifat yang melekat pada orang kaya. Saya kasih contoh. Umpamanya di dompet kita, sini dompet ya bahasanya ya. Umpamanya di dompet kita ada uang 10 ringgit umpamanya. Lalu datanglah orang yang katanya lapar, 2 hari belum makan, lalu nak minta uang kepada kita 5 ringgit untuk digunakan beli nasi. Itu kira-kira macam mana? Ya kebanyakan ya tentulah kita bagi ya 5 RM sahaja.
5 Rm daripada 10 Rm itu kalau kita peratus itu berapa peratus? 50 peratus. Tapi kita bagi. Nah, sekarang contoh yang lain, ketika di dalam dompet kita itu ada uang 50.000 Rm umpamanya. 50.000 Rm. Kemudian pocket masa masuk Ustaz 50.000 Rm, ya baiklah. Umpamanya di dalam bag kita ada uang 50.000 Rm. Kemudian datang orang nak minta sedekah 25.000 Rm, kira-kira kita bagi apa tidak? Oh tidak, kita kata oh banyaknya. Padahal kan sama, 25.000 daripada 50.000 itu kan 50%. Sementara 5 Rm daripada 10 Rm itu juga sama 50%. Tapi kenapa dibedakan? Logikanya kan kayak gitu. Jadi apa? Sifat bakhil, kedengkut itu melekat pada diri orang kaya. Sementara orang miskin ketika seandainya pun tidak memberikan, itu tidak dinamakan dengan kedengkut, sebab dia memerlukan apa yang dia punya. Nah ini, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi jangan harap-harap atau jangan kita punya keinginan untuk menjadi orang yang punya banyak harta. Jangan, karena berpotensi untuk mempunyai sifat kedengkut tadi itu. Lalu apa sih yang perlu kita minta kepada Allah Ta'ala perihal tentang harta? Mintalah harta yang berkah. Harta yang berkah itu harta yang bagaimana? Terkadang kan kita selalu mendengar istilah harta berkah, umur yang berkah, apalagi yang berkah. Harta yang berkah, umur yang berkah. Yang dinamakan berkah itu apa? Yang dinamakan dengan berkah itu adalah sesuatu yang kita dapati daripada perkara yang molek, kemudian keluarnya sesuatu tersebut juga molek atau mendapat pahala. Itu namanya berkah. Kita kerja dapat uang meskipun tak banyak mana, 50 Rm sahaja umpamanya, tapi kita gunakan sesuai dengan kemaslahatannya untuk berikan nafkah untuk anak dan istrinya, dinamakan harta yang berkah. Tapi bila kita dapat uang banyak, tapi keluarnya uang itu ternyata digunakan untuk bermaksiat, maka uang itu tidak dinamakan uang yang berkah. Bukankah ada kalimat itu berbunyi kullu ni'matin, setiap nikmat, harta itu kan nikmat. Nikmat kemarin ada berapa kemarin nikmat? Ayo, kemarin ada yang ingat tidak? Tingkatan rizki atau nikmat itu ada berapa? 4. Yang pertama nikmat harta, nikmat sehat, nikmat anak soleh, kemudian nikmat Allah berikan ridho. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, buat apa Allah berikan harta banyak, tetapi ternyata harta itu justru keluarnya digunakan untuk bermaksiat? Lalu kira-kira kita pilih mana kalau disuruh minta pilihan? Harta sedikit tetapi boleh mendapati pahala keluarnya, atau harta banyak tapi keluarnya kita digunakan untuk bermaksiat? Kira-kira pilih mana? Harta sedikit tetapi untuk kebaikan, atau harta banyak tapi untuk maksiat? Kira-kira pilih mana? Harta sedikit tapi untuk kebaikan? Bukan pilihan itu. Pilihannya ya harta banyak tapi untuk kebaikan. Harta banyak tapi untuk kebaikan, itu pilihannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nggak apa-apa. Jamaah itu kalau punya cita-cita, Ustadz saya punya cita jadi orang kaya, Ustadz sokong, boleh. Kenapa? Sebab saya teringat sekali ada seorang sahabat atau tabi'in gitu, dalam kitabnya itu mengatakan, nikmal malu lirrajuli sholihi, sebaik-baik harta itu apabila dimiliki oleh orang soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab orang soleh dengan hartanya boleh mentasarufkan sesuai dengan betul, atau boleh mentasarufkan atau membelanjakan hartanya dengan benar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berangan-angan tanpa batas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, kita ini semakin lama umur kita semakin bertambah. Secara umur kita bertambah, tetapi secara lagi kalau kita tengok ya umur kita semakin berkurang. Bertambah dari segi angkanya, berkurang daripada segi
jatahnya yang mungkin kita di dunia ini jatahnya apa jatahnya itu? Jatahnya mungkin berapa 60 tahun, semakin tambah tahun semakin berkurang jatah kita atau bahagian umur kita di dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan kemudian kita berangan-angan nak mendapati kebaikan tapi menunggu nanti kalau sudah umur sekian-sekian, jangan. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quranul Karim Allah jelaskan, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatangtum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa kharajkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Makna daripada ayat ini itu diterangkan dalam surat Al-Hadid. Itu dijelaskan bahwa orang munafik, jadi nanti di akhirat itu ada sekelompok orang yang memanggil orang lain. Nah, orang yang memanggil ini adalah golongan orang munafik, yang dipanggil itu adalah orang mukmin. Itu mengatakan begini, alam nakum ma'akum, bukankah kita itu selalu bersama ketika berada di dunia? Ini orang munafik. Wahai kalian, bukankah kita dulu ketika berada di dunia selalu bersama? Maka orang mukmin ini menjawab, qalu bala, iya benar, kita dulu ketika di dunia selalu bersama. Walakinnakum fatangtum anfusakum, tetapi engkau mencelakakan dirimu sendiri dengan menunggu kehancuran, dan engkau ragu-ragu serta tertipu dengan angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah kepada engkau. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang mengadu, bukankah kita dulu ketika di dunia ini selalu bersama, tapi kenapa engkau di akhirat berjaya sementara aku tidak? Betul, kita ketika berada di dunia selalu bersama, tetapi bezanya apa? Ketika berada di dunia engkau selalu berangan-angan nak mendapati kebahagiaan akhirat, tetapi engkau tidak berusaha. Nak saja. Kita nih kalau ditanya nanti di akhirat nak bahagia atau tidak, pasti jawabannya semuanya pasti nak. Masalahnya kita nak berusaha ketak. Kalau hanya nak saja, maka ini dinamakan dengan angan-angan yang kosong namanya. Boleh paham ya ini ya, angan-angan yang kosong. Orang nak kaya tapi tak nak bekerja, orang nak ahli ilmu tetapi tak nak belajar, ini namanya angan-angan kosong belaka namanya. Merugi orang yang demikian ini nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, hukuman yang oleh Allah akan berikan ketika berada di dunia daripada 3 hukuman. Yang kedua apa? Wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Apa maknanya? Wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Allah akan berikan sifat tamak kepada orang yang memilih dunia dibandingkan dengan akhiratnya. Allah akan berikan sifat tamak. Tamak itu apa? Tamak itu tidak merasa puas dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia ini, para jamaah, manusia ini boleh dikata makhluk yang paling tamak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari segi makanan umpamanya kita tengok, makanan, ada makhluk-makhluk yang lain kalau makan berupa tumbuhan ya hanya makan tumbuhan, daging tidak makan. Kalau ada makhluk atau hewan makan daging tapi tumbuhan tidak makan. Tapi makhluk yang bernama manusia semuanya dimakan, daging dimakan, rumput maknanya sayur itu pun juga dimakan. Terkadang dua-duanya dimakan sekali. Maka manusia itu makhluk yang paling tamak. Maka termasuk itu kenapa manusia kalau mati dikuburkan lebih dalam dibandingkan dengan hewan yang mati. Umpamanya lembu mati dipendam, itu tidak lebih dalam dipendamnya dibandingkan dengan manusia. Padahal beratnya berat lembu, padahal besarnya besar lembu. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab tadi itu manusia punya sifat tamak. Apa-apa masuk dalam perut kalau mati itu cepat bau dibandingkan dengan hewan. Hewan itu kalau mati 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin tak ada masalah, tak bau mana, atau bangkainya tak bau mana. Kalau baru 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau manusia mati 3 hari tidak lekas dipendam, oh Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi makhluk yang paling tamak itu ya ini
Makhluk yang paling tamak itu siapa? Manusia. Tamak itu ada kalanya tamak dengan harta, ada kalanya tamak dengan jawatan. Tamak dengan harta tidak pernah puas dengan harta yang dia miliki. Tamak dengan jawatan itu contohnya, tamak jawatan itu macam mana? Ketika dia dilepas atau ketika dia lepas daripada jawatannya, dia tidak ridho, seolah-olah dialah orang yang paling berhak untuk mendapati jawatan. Itu maknanya tamak jawatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan hukum ketika berada di dunia. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah halawatul wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Yang ketiga itu adalah wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Allah akan atau diambil daripadanya apa? Manisnya iman. Jadi orang yang tamak dengan dunia, Allah akan ambil daripadanya manisnya iman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, manisnya iman. Terkadang kita nih macam nih para jamaah. Terkadang kita nih seringkali mengatakan aku ini orang yang beriman, aku ini orang yang beriman. Ada perkara yang sifat jadi ada yang dinamakan dengan rukun Islam, ada yang dinamakan dengan rukun iman. Itu kalau dalam bahasa kita, rukun Islam itu sesuatu yang nampak atau sesuatu yang zahir, nampak. Rukun Islam itu apa? Ya termasuk sholat, puasa, zakat, itu kan nampak, ibadah-ibadah yang nampak. Sementara iman itu tidak nampak, sifatnya batin. Banyak orang yang mengaku aku adalah orang yang beriman, aku adalah orang yang beriman. Nah ini tidak boleh dibuktikan, dan kita juga tidak boleh mengatakan terkadang kita juga payah untuk kalau ditanya, kalau engkau orang yang beriman, lalu apakah yang engkau dapat daripada imanmu itu? Kira-kira apa yang kita dapat? Manisnya imankah atau apa? Maka dikatakan begini para jamaah, kita ini sering mengatakan kalau kita ini adalah orang yang beriman, tapi setakat ini kita belum memperoleh daripada lezat atau manisnya iman yang ada dalam tubuh kita. Maka di dalam hadis itu diterangkan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sesiapa yang ada 3 perkara ini, kata baginda Nabi, maka dia akan mendapati manisnya iman. Apa itu 3 perkara itu? Nanti kalau Ustadz silap, ini terlintas saja. Tadi Ustadz baca tapi terlintas dalam pikiran Ustadz. Nanti kalau salah tolong dibenarkan. Apa saja 3 perkara? Yang 3 perkara ini bila ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama adalah cintailah Allah dan Rasulnya melebihi engkau cinta kepada yang lainnya. Cintailah Allah dan Rasulnya melebihi engkau cinta kepada yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, katanya kita cinta, kan gini ya, logikanya begini. Ustadz kalau Ustadz nak ajak para jamaah untuk bermain logika. Kita ini kalau tanda bukti kita cinta itu apa? Kita cinta kepada seseorang, kalau orang yang kita cintai panggil kita, itu kira-kira sebagai bukti cinta kita kepada orang tersebut, kita terus datang atau kita tunda-tunda? Kira-kira macam mana? Terus datang ya. Jadi kita cinta dengan orang, semisal dulu sebelum kita nikah, lalu ada perempuan yang kita suka, yang kita cintai, jemput untuk datang ke rumah, langsung pergi tanpa tunda, sebagai bentuk cinta. Kalau ditunda-tunda, esoklah, nantilah, wah ini cintanya perlu dipertanyakan, ini cintanya. Sama, bukti kita cinta kepada Allah Ta'ala itu macam mana? Ketika Allah panggil dengan suara azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda masuk waktu sholat, tanda waktu sholat. Lalu kemudian kita tunda-tunda, nantilah masih lama, nantilah saya datang masih lama. Ini kira-kira bukti kita cinta kepada Allah ketak. Kalau dipanggil saja masih ditunda-tunda untuk mendatanginya. Nah, itu logika yang mudah saja. Nah kira-kira kita macam mana kira-kira kita ini? Ya tanyalah pada diri kita sendiri-sendiri. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang anak yang katanya cinta kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya panggil atau memerintahkan sesuatu, bukti cinta anak kepada orang tua pasti dia akan terus melaksanakannya.
Tapi bila anak yang katanya cinta kepada orang tuanya suruh sesuatu tapi ditunda-tunda, perlu dipertanyakan ini kecintaan anak kepada orang tuanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi 3 perkara yang apabila ada pada diri kita, maka kita akan boleh merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Yang pertama adalah cintailah Allah dan Rasulnya melebihi engkau cinta kepada yang lainnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah apabila engkau cinta kepada sesuatu, maka cintailah ia karena Allah Ta'ala. Apabila engkau cinta kepada sesuatu, maka cintailah ia karena Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita cinta, yang laki-laki cinta kepada istrinya, iya. Istri cinta kepada suaminya, iya. Cintanya karena Allah Ta'ala, maka insya Allah cintanya akan kekal. Karena cintanya karena Allah Ta'ala, Allah Sang Maha Kekal. Tapi kalau cintanya karena sesuatu bukan karena Allah, yang laki-laki cinta istrinya karena comel atau karena cantiknya, di saat istrinya umur 50 tahun wajah pun sudah mengkeriput, maka hilang pula cintanya disebabkan sudah tidak comel. Istri cinta kepada suami karena hartanya, suatu hari suaminya bangkrut menjadi miskin, maka cintanya beralih kepada orang yang lebih kaya. Maka kalau cinta karena Allah Ta'ala, maka insya Allah kekal. Kemudian yang ketiga, apa ini yang ketiga itu? Tolong diingatkan, yang ketiga apa kira-kira yang ketiga itu? Allah, Ustaz tak ingat. Apa yang ketiga? Ada yang ingat? Tadi 3 perkara, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sesiapa yang ada 3 perkara pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Oh ini. Yang pertama tadi betul, cintailah Allah dan Rasulnya, maka melebihi daripada cinta kepada yang lainnya. Yang kedua adalah bila engkau cinta kepada sesuatu, maka cintailah ia karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah takutlah engkau oleh Allah akan dikembalikan dalam keadaan, takutlah engkau oleh Allah akan dikembalikan dalam keadaan kufar atau kafir, sebagaimana engkau takut oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Takutlah engkau oleh Allah dikembalikan dalam keadaan apakah? Kafir. Kita ini kan tidak tahu. Coba Ustaz tanya, siapa yang boleh jawab? Kita itu beriman kepada Allah Ta'ala itu bermula tahun berapa? Ingat apa tidak? Tak ingat ya? Jangan-jangan dulu kita ini posisinya dalam keadaan kekafiran atau kekufuran. Maka takutlah engkau oleh Allah dikembalikan dalam keadaan kafir atau kufur, sebagaimana engkau takut oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu nggak ada yang tahu kan? Kita itu imannya tahun berapa? Nggak ada yang tahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada lagunya gimana itu? Iman itu tidaklah diwariskan oleh orang tua. Apa lagunya itu? Ada yang pernah ingat lagunya gimana? Iman itu tidak diwariskan oleh orang tua. Iman itu ya datangnya daripada diri kita sendiri, bukan diwariskan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka begini, ada ayat Al-Quran yang ayat Al-Quran itu berbunyi begini: La ikraha fiddin. Di dalam agama itu tidak ada paksaan. Agama Islam itu tidak memaksa seseorang harus masuk ke dalam Islam, itu tidak. Jadi Islam itu tidak memaksa, karena hidayah itu datangnya daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kita, bukan. Kita itu tujuannya adalah menyampaikan kebenaran. Hidayah datangnya daripada Allah Ta'ala. Maka dalam beragama itu tidak ada paksaan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di kampung saya itu biasa para jamaah ada orang dalam satu keluarga, ayahnya itu bukan muslim, tetapi anaknya muslim, itu biasa. Atau sebaliknya, ayahnya muslim tapi anaknya bukan muslim, itu juga ada yang demikian itu. Kenapa? Dalam agama la ikraha fiddin, tidak ada boleh paksaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Wa amma salasu, jadi orang yang selalu memilih dunia maka akan dihilangkan atau diambil daripadanya manisnya ibadah. Ya contohlah kita begini ya, kita itu suka sekali dengan harta kita, baik harta yang kita bawa atau harta yang kita tinggal di rumah. Itu ketika kita pergi ke masjid umpamanya, itu selalu kepikiran tidak dengan harta kita. Ya tentu kalau orang yang cinta dengan hartanya mungkin kepikiran kan, wah nanti jangan-jangan harta saya nanti dicuri orang, jangan-jangan motor saya di luar sana yang molek itu nanti akan diambil orang, kan kepikiran semacam itu. Mana ini boleh menghilangkan daripada manisnya ibadah, yang sepatutnya ibadah kita khusyuk karena Allah Ta'ala, tapi karena kita ta'aluk dengan dunia tadi itu, maka dihilangkan manisnya ibadah dalam tubuh kita. Wa na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa amma salasu allati hiya fil akhirati, tadi 6 perkara yang oleh Allah akan berikan hukuman kepada orang yang memilih dunia dan mengakhirkan memilihnya daripada akhirat. 3 hukuman ada di dunia dan 3 hukuman ada ketika berada di akhirat. Apa sahaja itu? Wa amma salasu allati hiya fil akhirati fahaulun yaumal qiyamati. Allah akan berikan rasa takut yang teramat sangat takut sekali pada hari bila? Pada hari kiamat. Allah akan berikan ketakutan yang sangat takut pada hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan contohnya begini para jamaah, contohnya begini ya. Pada hari kiamat nanti itu apa-apa yang ada di dunia ini akan hancur. Itu diterangkan di dalam ayat Al-Quran itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini oleh Allah akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat yang selama ini tidak pernah kita rasakan. Kemudian benda-benda yang ada dalam perut bumi Allah keluarkan. Mananya apa? Bumi ini akan hancur. Di saat kita cinta terhadap sesuatu, maka kita akan merasa ketakutan ketika pada hari kiamat tersebut. Takut apa? Takut karena apa yang kita cintai itu hancur. Kita cinta dengan dunia, harta kita, rumah kita, kereta kita. Pada hari kiamat datang Allah goncangkan, yang diselamatkan bukan dirinya, malah justru memikirkan harta benda atau dunianya gitu. Maka ketakutan yang teramat sangat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, luar biasa. Nanti itu di dalam ayat Al-Quran itu perihal tentang dahsyatnya hari kiamat, ya diterangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan benda-benda yang terberat yang ada di dalamnya, wa qalal insanu malaha, dan manusia, wa qalal insanu, dan berkatalah siapa manusia, malaha, mengapa bumi seperti ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu, yauma idzin, hari itu, tuhadditsu akhbaraha, bumi menceritakan tentang beritanya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya, bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhanmu yang tidak lain Allah Ta'ala telah memerintahkan yang sedemikian rupa. Allah sudah perintahkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar daripada mana? Keluar daripada kuburnya. Dibangkitkanlah manusia daripada kuburnya, liyurau a'malahum, tujuannya adalah untuk melihat amal-amalnya. Jadi nanti ketika manusia keluar daripada kuburnya, itu dalam keadaan surah atau dalam keadaan rupa yang bermacam-macam. Ada rupa yang molek, ada rupa yang tidak molek. Ada orang yang merasa aman, ada orang yang merasa terancam. Tergantung macam mana amal kebaikan yang dia kerjakan ketika berada di dunia. Tapi jangan khawatir para jamaah, ketika hari kiamat datang yang begitu dahsyatnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini nanti di saat datangnya hari kiamat yang begitu dahsyatnya, ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan, yang 7 golongan ini tenang sahaja.
Kenapa? Sebab dilindungi oleh Allah Ta'ala. Bukan orang lain yang memberikan perlindungan, Allah sendiri yang akan memberikan perlindungan. Semoga kita termasuk 7 golongan ini. Siapa 7 golongan itu? Ini dulu pernah saya sampaikan. Dulu di antaranya 7 golongan itu, yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kemudian warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang berbuat sedekah dan apa yang diberikan oleh tangan kanannya takut apabila diketahui oleh tangan kirinya. Makna sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya ta'alluq dengan perkara-perkara masjid. Apa maknanya ta'alluq itu? Maknanya ta'alluq itu bergantung. Maknanya bergantung itu apa-apa yang berurusan dengan masjid, dia itu enak mendatangi daripada urusan tersebut. Sholat umpamanya dikumandangkan, hatinya ta'alluq dengan masjid, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Semoga kita termasuk di antara golongan yang demikian ini. Amin ya rabbal alamin. Umpamanya Ustaz tak boleh bayangkan ya, di saat yang lain sibuk takut menyelamatkan dirinya sendiri, 7 golongan ini oleh Allah lindungi. Bukan orang lain, Allah sendiri yang memberikan perlindungan. Apa jangan-jangan ketika hari kiamat, ketika Allah lindungi 7 golongan ini santai sambil ngopi-ngopi mungkin ya. Karena rasa tenangnya. Kalau orang lain yang melindungi kita masih takut, tapi Allah sendiri yang melindungi. Oh tenang, kita tengok orang lain sibuk, kita tenang-tenang saja ya Allah ya Karim, sambil ngopi mungkin ya. Tak boleh bayangkan, karena Allah sendiri yang memberikan pelindungan. Tentu sangat aman sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang beramal misqala dzarratin, meskipun hanya seberat biji sawi kecil, dan amal itu berupa khairan, kebaikan, maka yarah, dia tetap akan melihat daripada amal kebaikannya tersebut pada hari akhir. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga orang yang beramal dengan amal yang kecil, meskipun seberat biji sawi, tapi amal itu adalah amal keburukan, maka dia juga akan mendapati balasan daripada amal keburukan meskipun hanya kecil tersebut. Maka pada pertemuan beberapa minggu yang lalu pernah Ustaz jelaskan, idza adnabta dzambun shaghirun fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man adnabta lahu. Ketika engkau berbuat maksiat yang maksiat itu agaknya dosanya kecil, maka jangan kau tengok kecilnya dosa, tapi tengoklah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Iya, insyaallah. Dan juga sama, ketika engkau melakukan kebaikan yang kebaikan itu nampak kecil, maka jangan kau tengok kebaikan kecil tersebut. Jangan kau tengok kecilnya kebaikan yang engkau buat, jangan. Tetapi tengoklah kepada siapa yang telah memberikan kebaikan kepada diri kita, Allah Ta'ala. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah akan hukum ketika berada di akhirat. Apa yang kedua? Yang kedua adalah wal hisabus syadidu. Allah akan menghisab dengan sangat. Apa-apa yang ada di dunia ini oleh Allah akan hisab. Jangan dikira kita banyak harta selamat di akhirat, belum tentu. Bukankah baginda Nabi di dalam hadisnya menceritakan kepada kita dengan kalimat hadis tersebut menerangkan tentang la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah bergeser sedikit pun kedua kaki engkau di akhirat kecuali Allah menanyakan 4 perkara ini kepada engkau. Mananya apa? 4 soalan ini oleh Allah akan tanyakan kepada kita. Kita ini kalau semisal ada polis datang kepada kita, lalu kita ini merasa orang yang jahat, semisal ada orang yang melakukan kesalahan. Ketika kita ditanya sama polis, mungkin kaki kita ini rasa tak boleh bergerak, badan kita tak boleh bergerak karena rasa takutnya. Sama ketika nanti di akhirat Allah pun juga akan tanya kepada diri kita. Dengan persoalan 4 ini akan ditanya soalannya. Apa saja Allah akan tanya an malihi,
harta kita ini akan ditanya oleh Allah an malihi min ayyit tasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu di dunia kau dapatkan dari mana dan kau peruntukkan untuk apa? Harta itu termasuk daripada dunia. Kemudian yang kedua, an jasadi fima abla, jasadmu kau rusakkan untuk apa? Jasad kita juga termasuk dunia. Kemudian apa? Wa an umrihi fima afnah, umurmu kau habiskan untuk apa? Umur kita juga termasuk dunia. Kemudian ilmu kita, an ilmihi ma fa'ala bihi, ilmumu kau amalkan untuk apa? 4 soalan ini oleh Allah nanti di akhirat akan ditanyakan kepada diri kita. Maka bersiap-siaplah. Maka dulu itu begini para jamaah, ada seorang pelajar itu datang kepada seorang gurunya. Ketika hendak pemeriksaan itu kan soalan-soalannya disimpan di office, sudah tersimpan rapi. Esok pemeriksaan baru dikeluarkan pemeriksaan itu. Datang seorang pelajar menghadap gurunya. Guru, saya nak tanya, esok soalan yang ditanyakan itu soalannya apa? Lalu gurunya mengatakan, kamu ini tidak punya adab. Ya esok soalannya baru disampaikan. Masa sekarang disampaikan? Tentu engkau akan boleh mencari jawaban. Kemudian pelajar ini pandai. Guru ini lebih baik daripada Nabi apa tidak? Ya tentu Nabi lebih baik daripada saya, kata gurunya. Nabi saja soalan di akhirat nanti yang akan ditanyakan oleh Allah itu sudah disampaikan dulu supaya kita siap-siap. Boleh paham kalimat ini? Jadi baginda Nabi saja yang katanya lebih baik dibandingkan dengan guru, itu soalan di akhirat itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi kepada umatnya supaya kita siap-siap jawaban. Tapi kenapa guru soalan yang esok nak ditanyakan tak nak sampaikan sekarang? Katanya tidak lebih baik dibandingkan dengan Nabi. Pusing gurunya ini. Jangan ditiru, ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi moleknya baginda Nabi soalan itu disampaikan supaya kita siap-siap jawabannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, Allah akan hukum orang-orang yang memilih dunia dibandingkan dengan akhiratnya. Wal hasratu tawilatu. Apa maknanya wal hasratu tawilatu? Menyesal dengan penyesalan yang sangat panjang. Menyesal kita nanti di akhirat, ketika menyesal itu sudah tidak ada guna. Ya Allah, andaikan engkau boleh kembalikan aku 1 menit sahaja di dunia, pasti aku akan habiskan 1 menit itu untuk beribadah kepada engkau ya Allah. Tapi ketika sudah berada di akhirat, sudah tidak ada guna penyesalan kita. Dulu kita utamakan dunia, mengakhirkan akhirat. Ternyata apa? Ketika Allah sudah buktikan di akhirat macam mana, barulah menyesal. Tapi penyesalannya sudah tidak ada guna. Wal hasratu tawilatu, dan penyesalan itu akan panjang lamanya. Dah tak ada henti-hentinya. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.